Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Sarul Hidayatullah dengan NIM 068 dan rekan saya Alifahi Batuwoi dengan NIM 114. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang audit sampling. Audit sampling. Apa itu audit sampling? Audit sampling adalah pengujian audit yang dilakukan atas sampel dari populasi bukti audit. Untuk memperoleh bukti yang memadai, auditor tidak harus memeriksa seluruh transaksi yang ada. Dalam setiap pemeriksaan, auditor harus mempertimbangkan manfaat dan biaya karena pertimbangan ini kemudian dalam profesi dikenal secara luas bahwa sebagian besar bukti diperoleh melalui sampel. Sampling merupakan prosedur yang umum digunakan oleh auditor IAI melalui Standar Profesional Akuntansi Publik Seksi 350 mendefinisikan sampling sebagai penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Selanjutnya, alasan menggunakan sampling audit. Audit sampling banyak diterapkan auditor dalam prosedur pengujian yang berupa vouching, tracing, dan konfirmasi. Dan yang kedua, sampling dipergunakan kalau waktu dan biaya tidak memungkinkan untuk memeriksa seluruh transaksi atau kejadian dalam suatu populasi. Selanjutnya, sampel representatif. Sampel yang karakteristiknya hampir sama dengan yang dimiliki populasi. Ini berarti item-item yang dijadikan sampel serupa dengan item-item yang tidak dijadikan sampel. Dan selanjutnya, auditor tidak pernah mengetahui apakah suatu sampel bersifat representatif bahkan setelah semua pengujian selesai dilakukan, atau satu-satunya cara untuk mengetahui apakah suatu sampel bersifat representatif adalah dengan melakukan audit lebih lanjut atas populasi secara keseluruhan. Akan tetapi, auditor dapat meningkatkan kemungkinan sampel dianggap representatif dengan menggunakannya secara cermat ketika merancang proses sampling, pemilihan sampel, dan evaluasi hasil sampel. Hasil sampel dapat menjadi non-presentatif akibat kesalahan non-sampling atau kesalahan sampling. Risiko dari kedua jenis kesalahan yang terjadi tersebut disebut sebagai risiko non-sampling dan risiko sampling. Selanjutnya, metode audit sampling. Yang pertama, sampling non-statistik. Sampling yang diterapkan dengan tanpa menggunakan model-model statistik, hanya menggunakan pertimbangan profesional auditor. Besarnya sampel dan pelaksanaan evaluasi atau sampel dilakukan secara subjektif. Berdasarkan pengalaman auditor, Guy pada tahun 1981 mendefinisikan sampling yang sampelnya dipilih secara subjektif sehingga proses pemilihan sampel tidak random dan hasil penyampelan tidak dievaluasi secara matematis. Yang kedua, sampling statistik. Sampling dengan menggunakan model dan parameter statistik menggunakan data-data yang tersedia untuk menyimpulkan hasil sampling. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar suatu prosedur audit bisa dikategorikan sebagai sampling statistik. Pertama, sampel harus dipilih secara random. Random menggunakan lawan arbitrary atau judgmental. Seleksi random menawarkan kesempatan sampel tidak akan bias. Kedua, hasil sampel harus bisa dievaluasi secara matematis. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut sebagai sampling statistik. Selanjutnya, tahap pengujian sampel. Baik sampling statistik maupun non-statistik
Keduanya melibatkan 3 tahap pengujian sampel. Yang pertama, perencanaan sampel, dan yang kedua, pemilihan sampel dan melakukan pengujian. Yang ketiga, pengevaluasian hasil. Dan slide selanjutnya, pemilihan sampel probabilistik dan non-probabilistik. Jika sampling statistik digunakan, sampel harus bersifat probabilistik dan metode evaluasi statistik yang tepat harus digunakan dengan hasil sampel untuk melakukan perhitungan resiko sampling, dan auditor juga dapat melakukan evaluasi non-statistik. Dan sampel bersifat non-probabilistik digunakan pada sampling non-statistik. Langkah penerapan sampling non-statistik. Auditor harus mengikuti langkah-langkah ini dengan cermat untuk memastikan diterapkannya persyaratan audit maupun sampling dengan benar. Setelah dijelaskan tadi, untuk tahapan pertama itu tentang merencanakan sampel yang meliputi menyatakan tujuan pengujian audit. Tujuan pengujian harus dinyatakan dalam istilah siklus akuntansi yang sedang diuji. Biasanya auditor mendefinisikan tujuan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi sebagai: yang pertama, menguji keefektifan operasi pengendalian, menentukan apakah transaksi mengandung salah saji pada moneter, dan yang kedua, memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Sampling audit dapat diterapkan setiap kali auditor berencana membuat kesimpulan mengenai populasi berdasarkan suatu sampel. Auditor harus memeriksa program audit dan memilih prosedur audit di mana sampling audit dapat diterapkan. Selanjutnya, mendefinisikan atribut dan kondisi pengecualian. Atribut kepentingan dan kondisi pengecualian untuk sampling audit diambil langsung dari prosedur audit yang digunakan auditor. Ketiadaan atribut pada setiap item sampel akan menimbulkan pengecualian bagi atribut tersebut. Baik dokumen yang hilang maupun salah saji yang tidak material akan menciptakan pengecualian, kecuali auditor menyatakan secara khusus hal sebaliknya dalam kondisi pengecualian. Poin selanjutnya adalah mendefinisikan populasi, mendefinisikan unit sampling, menetapkan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi, menetapkan risiko yang dapat diterima atas penentuan risiko penilaian yang terlalu rendah, mengestimasi tingkat pengecualian populasi, menentukan ukuran sampel awal. Lalu pada tahap kedua yaitu memilih sampel, yang meliputi memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Pada tahap memilih sampel, setelah menentukan ukuran sampel awal, bagi aplikasi sampling audit, auditor harus memilih item-item dalam populasi untuk memasukkan sampel. Auditor dapat memilih sampel dengan menggunakan metode probabilistik atau non-probabilistik yang telah dibahas. Untuk meminimalkan kemungkinan klien mengubah item-item sampel yang dipilih, auditor juga harus mengendalikan sampel setelah klien menyediakan dokumen. Beberapa item sampel tambahan dapat saja dipilih sebagai cadangan untuk mengganti setiap item yang masih kosong dalam sampel awal. Dan pada tahap pelaksanaan prosedur audit, auditor melaksanakan prosedur audit dengan memeriksa setiap item dalam sampel untuk menentukan apakah sampel tersebut konsisten dengan mendefinisikan atribut dan dengan mempertahankan catatan mengenai semua pengecualian. Jika prosedur audit untuk aplikasi sampling telah selesai, auditor akan memilih ukuran sampel dan jumlah pengecualian untuk setiap atribut. Untuk tahap ketiga yaitu evaluasi yang meliputi mengeneralisasi dari sampel ke populasi, menganalisis pengecualian, dan memutuskan kecocokan terhadap populasi. Sampling statistik. Sampling atribut adalah metode sampling statistik yang paling sering digunakan untuk pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Aplikasi sampling atribut untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi memiliki lebih banyak kemiripan dengan sampling non-statistik ketimbang perbedaannya.
Perbedaan utamanya terletak pada perhitungan ukuran sampel awal yang menggunakan tabel yang dikembangkan. Untuk langkah penerapan sampling statistik itu sama seperti langkah penerapan sampling yang non statistik. Di tahap pertama, merencanakan sampel yang meliputi menetapkan tujuan pengujian audit, menentukan apakah pengambilan sampel audit akan diterapkan, mendefinisikan atribut dan kondisi pengecualiannya, mendefinisikan populasi, menetapkan tingkat pengecualian yang dapat diterima, mengestimasi tingkat pengecualian populasi, dan menentukan ukuran sampel awal. Dan dalam langkah penerapan sampling statistik itu terdapat perbedaan pada tahap yang pertama untuk menggunakan tabel. Jika auditor menggunakan tabel untuk menentukan ukuran sampel awal, maka auditor akan mengikuti 4 langkah berikut yang meliputi memilih tabel yang berhubungan dengan ARACR atau penilaian risiko pengendalian. Yang kedua, menetapkan TER, pengecualian yang dapat ditoleransi pada bagian atas tabel, menempatkan EPER, estimasi tingkat pengecualian toleransi, pada kolom bagian kiri, dan membaca ke bawah kolom bawah TER yang sesuai hingga berpotongan dengan baris EPER yang tepat. Angka pada perpotongan tersebut adalah ukuran sampel awal, dampak ukuran populasi. Untuk tahap kedua dan tahap ketiga, memilih sampel dan evaluasi, itu pada sampling statistik itu sama dengan langkah-langkah pada sampling non statistik. Dan untuk yang tahap kedua itu meliputi memilih sampel, melaksanakan prosedur audit, dan yang tahap ketiga evaluasi, mengeneralisasi dari sampel ke populasi, menganalisis pengecualian, dan memutuskan kecocokan terhadap populasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.